selamatkan generasi Islam dari HIV/AIDS dengan syariah dan khilafah. Virus HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah virus yang menyerang sel darah putih sehingga mengakibatkan rusaknya sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, sehingga mudah terserang penyakit lain. Orang yang terjangkit HIV/AIDS bisa hidup normal, tentunya jangka waktu 5-10 tahun. HIV/AIDS ini terjangkit bila seseorang merasa melakukan aktivitas beresiko. Penularan penyakit ini melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan ini disebabkan faktor seks bebas dan jarum suntik. Untuk hubungan seks bebas, pemakaian kondom bukanlah solusi bila seks tak bertanggung jawab dilakukan. Jadilah pasangan setia dan mencari pergaulan yang baik menuju surganya Allah dan bukan nerakanya Allah. Penderita HIV/AIDS di Indonesia bahkan di dunia setiap waktu meningkat tajam. Peningkatan ini disebabkan faktor tidak harmonisnya keluarga, lingkungan yang salah, dan sistem sekarang ini yang memberikan kebebasan pergaulan kepada setiap individu, sehingga sangat berdampak buruk bagi generasi penerus Islam. Untuk di Asia, Indonesia termasuk kategori penyebaran HIV/AIDS tercepat di Asia, sehingga semakin sulit pencegahan dan penghentiannya. Menurut data Islam Post pada tahun 2015, rencananya akan dihentikan bantuan Global Fund sebagai penyandang dana program HIV/AIDS. Pemutusan ini karena penanganan HIV/AIDS dinilai tidak berjalan baik, indikasinya karena rendahnya penggunaan kondom untuk 33 provinsi di Indonesia. Dan kedepannya diperkirakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah dibebankan biaya HIV/AIDS untuk tahun 2020 mencapai 220 juta US dollar. Dari data statistik Dirjen PP dan PL tahun 1987 sampai dengan 2014, HIV/AIDS yang melaporkan diri berjumlah 150.296, AIDS 55.799. Persentase risiko AIDS hubungan heteroseksual 67%, laki-laki seks laki-laki 6%, jarum suntik 6%, dan ibu positif menularkan HIV ke anak 4%. Untuk Provinsi Bangka Belitung, HIV/AIDS mendapatkan peringkat kelima. Sungguh ironis, pulau kecil dengan penghasilan yang meluas, Provinsi Bangka Belitung meraih peringkat kelima. Untuk Pangkal Pinang sendiri, ibu kota dari Bangka Belitung meraih peringkat kedua dari 5 kabupaten kota. Hal ini disebabkan oleh faktor seks bebas, faktor penggunaan jarum suntik, serta termasuk juga narkoba. Fenomena ini terlihat jelas pergaulan muda-mudi di Bangka Belitung
yang berseliweran tak jelas dengan mengadopsi gaya-gaya barat yang liberal. Zina atau perilaku tidak bertanggung jawab itu dilarang oleh agama. Tentunya penguatan akidah adalah kunci untuk menyelamatkan generasi Islam agar tidak terperdaya oleh 3F, food, fashion, and fun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa merupakan sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwa dan kamu tidak mau menampakkannya kepada orang lain. Sedangkan perbuatan baik adalah suatu perbuatan yang membuat jiwa tentram dan hati menjadi tenang, dan perbuatan dosa adalah perbuatan menjadikan jiwa guncang dan hati gusar, meskipun kamu mendapatkan nasihat dari ahli fatwa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk itu, marilah kita bersama dengan generasi muda harus menyadari kita ini diciptakan oleh siapa, apa tugas kita di dunia, dan kemana kita akan kembali. Untuk itu, mari kita menerapkan syariah dan menegakkan khilafah. Saat yang dinanti telah hadir kembali, tegaklah